warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaranku ya, khususnya untuk modul yang ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam tutorial bagaimana mengupload jurnal pembelajaran. Nah, kita klik di modul yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Ya, di sini unit atau topik dari modul ketiga, kemudian post-testnya juga sudah dikerjakan. Ya, mari kita masuk ke dalam jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, keterangannya lengkapi jurnal pembelajaran dan masih berwarna biru. Kita klik Bapak Ibu ya. Baik, di sini ada dua langkah Bapak Ibu ya dalam penguploadan jurnal pembelajaranku. Yang pertama, di sini kita diminta untuk melakukan jurnal pembelajaran ya. Bisa kita klik selengkapnya untuk mengetahui kriteria-kriteria apa yang harus kita kerjakan ketika kita melakukan jurnal pembelajaran begitu. Kemudian di langkah yang kedua kita diminta untuk melengkapi lembar jurnal pembelajaran dengan cara mengunggah dokumen jurnal pembelajaran, kemudian mengisi deskripsi dan mengisi refleksi. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita mulai lengkapi. Kita klik di mulai lengkapi. Nah, maka akan ada pop-up notifikasi ya dengan keterangan lanjut ke lembar jurnal pembelajaran. Nah, kita diminta untuk mengecek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran ya, yang meliputi jurnal pembelajaran sudah dilakukan, kita checklist, kemudian dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, dan ada laporan umpan balik sudah ada di jurnal pembelajaran. Baik, jika sudah ada ya, sudah lengkap, mari kita klik ya lanjut. Nah, di sini adalah tempat untuk mengupload lembar jurnal pembelajaran ya. Di sini ada keterangan unggah jurnal pembelajaran, pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik dan formatnya PDF maksimal 10 MB. Nah, untuk yang di rincian ini tadi Bapak Ibu ya, untuk petunjuk dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Nah, untuk di sini Bapak Ibu ketika kita menguploadnya, penamaannya itu nama mahasiswa, kemudian diberikan NIM. Jika tidak ada NIM bisa menggunakan nomor UKG dan judul aksi nyatanya itu apa. Misalkan di sini ada Woro Sri Hastuti, kemudian underscore NIM, kemudian underscore RPL judulnya ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya kita masuk ke dalam proses pengunggahan ya. Nah, di sini ada tempat untuk mengupload filenya Bapak Ibu ya. Kita pilih di bagian pilih file. Selanjutnya kita mencari file dokumen kita di laptop ya, dimana meletakkannya. Nah, ini dia di sini Bapak Ibu ya. Untuk penamaannya sudah sesuai Bapak Ibu ya, nama mahasiswa, kemudian NIM, karena belum ada NIM kita pakai nomor UKG, dan judulnya ya. Di sini kami berikan judul jurnal pembelajaranku modul ketiga. Baik,
open ya, kita pilih kemudian open. Ya. Nah, di sini sudah terupload Bapak Ibu ya, sesuai dengan judul filenya tadi ya. Nah, ini nama, nomor UKG dan judulnya. Kemudian kita ketikkan judul jurnalnya Bapak Ibu ya. Misalkan kita beri nama Jurnal Pembelajaranku Modul 3, aksi nyata unit 2 ya. Nah, begini bisa ya. Jurnal Pembelajaranku Modul ketiga, aksi nyata unit 2. Nah, boleh. Atau Jurnal Pembelajaranku Modul 3, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Nah, boleh. Ini ya, Jurnal Pembelajaranku Modul 3, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Baik, sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah ada filenya yang terupload. Kemudian sudah memberikan judul jurnal pembelajarannya. Kita scroll ke bawah untuk menjawab pertanyaan deskripsi dan juga refleksi. Baik, untuk deskripsinya Bapak Ibu ya, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata terbaik? Kemudian yang kedua, mintalah umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih. Ketiga, apakah aksi nyata yang Bapak Ibu pilih memenuhi prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Jelaskan begitu. Nah, untuk ketiga pertanyaan di deskripsi ini sudah kami persiapkan Bapak Ibu ya di Word begitu. Kemudian selain nanti kita mengisi deskripsi di kotak ini, kita juga mengisi pertanyaan refleksi ya. Nah, ada 4 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa hal menarik yang Bapak Ibu guru temukan saat mengerjakan tugas aksi nyata terpilih? Yang kedua, di antara prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, prinsip mana yang paling nampak dan prinsip mana yang belum muncul? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, apa tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi dalam mengerjakan tugas aksi nyata terpilih? Dan yang keempat, apa saja perubahan yang dirasakan setelah mengerjakan tugas aksi nyata terpilih? Nah, begini Bapak Ibu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan deskripsi ya dan juga refleksi ini, kami sudah mempersiapkannya terlebih dahulu di Word Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memudahkan kita untuk berpikir ya, membuat merangkai kata-kata. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, dalam pembuatan refleksi itu ada kriterianya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan pusat informasi atau pusat bantuan di Kemendikbud ya, di ruang GTK, tentunya khusus di bagian cara mengerjakan jurnal pembelajaran sertifikasi pendidik, disebutkan bahwa untuk menghindari kegagalan validasi, pastikan jurnal pembelajaran itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Memenuhi minimal 300 kata ya, dan tidak mengandung unsur plagiasi. Disarankan menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word atau Google Doc ya, dan tidak terlalu banyak unsur visual atau gambar agar dapat terbaca oleh sistem. Kemudian unggah jurnal pembelajaran dalam bentuk PDF. Nah, khusus untuk di bagian
Nah, khusus di bagian refleksi itu juga ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, tadi sudah dibahas menggunakan Microsoft Word atau Google Doc atau Word Processor, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nah, selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem, jadi tidak bisa menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Nah, yang paling terpenting di sini Bapak Ibu ya, sertifikasi pendidik akan dianggap tuntas jika memenuhi sebagai berikut: mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai dengan petunjuk, kemudian menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, kemudian tidak plagiat. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah menulis refleksi sebanyak minimal 300 kata, maka lebih baik menulisnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan di kotak jawaban ini. Kita menuliskan di Word terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini ya, kami menuliskan di Word terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh jawaban refleksinya ya. Kita ketikkan di Word, kemudian kita blok ya untuk mengetahui sudah ada berapa kata. Nah, di sini ada totalnya 323 kata Bapak Ibu ya, khusus untuk yang refleksi ya. Tapi kalau keseluruhan dengan jawaban deskripsi itu ya 650 kata. Namun yang karena kita blok itu hanya yang jawaban refleksi, jadi di sini tertulis 328 kata dari total 650 kata. Jadi alhamdulillah di bagian refleksi ini sudah memenuhi Bapak Ibu ya, karena minimal tadi 300 kata. Nah, tipsnya seperti itu Bapak Ibu ya, kita tuliskan di Word. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita pindah saja di LMS ya. Kita mulai di bagian deskripsi ya. Kita kopikan saja. Nah, di bagian deskripsi ya. Baik. Nah, ini apa alasan? Oh, sudah. 1, 2, 3 ya. Oke. Kemudian di bagian refleksi. Nah, di bagian refleksi tadi kita kopikan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah memenuhi unsur minimal 300 kata. Karena berjumlah 323 kata Bapak Ibu ya, kita copy, kita masukkan di sini ya. Baik. Nah, kita cek dulu pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Baik. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini kita kasih jarak saja setiap nomor. Nah, seperti ini ya. Oke, biar rapi. 2 pertanyaan ketiga. Nah, baik, alasannya sudah dapat, sudah terisi, kemudian refleksinya juga sudah terisi sesuai dengan ketentuannya Bapak Ibu ya. Ya, hal yang menarik ya, sudah. Lanjut, kita centang ini pernyataan yang menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain.
Kemudian umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Baik, jika sudah semuanya Bapak Ibu ya, langsung saja kita kumpulkan ya. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita kumpulkan. Kita klik kumpulkan. Ya, akan muncul kotak notifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran? Jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti. Untuk mempermudah pendapat validasi, pastikan semua kriteria ini terpenuhi ya. Tidak plagiat, pekerjaan orang lain dikerjakan sesuai dengan panduan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Ya, berhasil dikumpulkan. Selamat atas nama Bapak Ibu, dengan mengumpulkan lembar jurnal pembelajaran, Anda telah berhasil menyelesaikan modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, kita bisa lihat jurnal pembelajaran kita atau kembali ke modul. Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Ya, di sini Bapak Ibu ya, ada tampilan jurnal pembelajaranku modul ketiga, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai atas nama Bapak Ibu. Kemudian ada isi deskripsinya ini. Ya, kemudian ada juga bagian refleksi. Nah, ini jawaban pertanyaan refleksi Bapak Ibu ya. Dan pula ada dokumennya. Nah, ini adalah dokumennya ya. Kita bisa melihat hasil dari uploadan dokumen kita di sini. Baik, mungkin cukup seperti itu Bapak Ibu ya, terkait tutorial bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaran, khususnya untuk jurnal modul ketiga ya, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.